Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di video saya kali ini. Tadi saya sudah melakukan penyemprotan untuk membasmi keong mas. Lupa untuk membuat video. Jadi ini sedikit saya berbagi pengetahuan. Ini bukan untuk mengajarkan atau pamer ilmu, pamer pengetahuan, enggak. Sekedar berbagi saja bahwa untuk membasmi keong mas di petakan sawah itu cukup mudah. Caranya yaitu dengan menyemprotkan pestisida. Jadi sebelum melakukan penanaman padi yang tanam pindah seperti ini, itu ada di belakang silo ya. Sebelum melakukan tanam pindah, jadi petakannya harus disemprot dulu, harus dispray supaya keongnya tidak makan padi yang baru ditanam nanti. Jadi dipastikan keongnya mati, baru kita melakukan penanaman. Namun kalau di lahan yang akan ditanami benih padi dengan sistem tabela atau tanam benih langsung, itu biasanya kita buru-buru mengeringkan petakan tapi belum melakukan penyemprotan keong. Itu tidak masalah, bisa dilakukan tabela dulu, tapi pastikan lahannya kering. Karena pada saat lahan kering atau petakan sawahnya kering, keong masnya itu akan bersembunyi di lumpur. Jadi dia masuk ke dalam lumpur. Nah, jadi percuma saja kalau kita melakukan penyemprotan pada saat lahan itu sudah kering. Jadi setelah tabela, pada saat nanti padinya sudah tumbuh dan kita mau masukkan air, nah pada saat itulah kita melakukan penyemprotan keong untuk membasmi keong. Jadi racun untuk membasmi keong itu namanya moluskisida. Ya, cari saja ya racun atau biasa racun serbuk yang ada gambarnya keong, kalau teman-teman malas untuk membaca. Karena bahasa-bahasa tinggi seperti itu, bahasa pertanian, moluskisida, fungisida, insektisida, sida, itu juga cukup membuat kita pusing. Nah, lihat saja apa yang kita mau basmi seperti keong, cari yang gambar keong. Jadi itu lebih mudah. Oke, saya sudah melakukan penyemprotan tadi sebanyak 5 tangki. Nah, kita lihat racun apa yang dipakai. Jadi penyemprotannya itu harus rata, meskipun lahannya tergenang. Kita tidak boleh berpikir terlalu simpel, berpikir terlalu malas. Racun keongnya cukup dituang di sudut, berharap supaya racun keongnya menyebar ke seluruh petakan. Itu tidak mungkin. Kecil kemungkinan terjadi, kecuali kalau kita memasukkan air di saluran pertama, salur masuk air itu yang kita letakkan
racun itu kemungkinan dia akan terbawa oleh arus air, tapi itu tidak menjamin racunnya akan tersebar rata di petakan sawah. Jadi cara yang paling ampuh, cara yang paling bagus adalah dengan cara menyemprotkan menggunakan mesin semprot, atau terserah teman-teman. Kalau ada alat semprot yang manual, ya monggo, tidak diwajibkan untuk menggunakan mesin. Nah, kalau saya pakai mesin supaya cepat. Oke, kita lihat racun apa yang saya pakai untuk membasmi keong itu. Nah, ini dia racun keong yang saya pakai. Di sini ada 2. Ini yang satunya. Saya juga berpikir simpel. Racun untuk membasmi keong cukup saya cari kemasan yang ada gambar keongnya. Nah, ini juga di depan sudah ada tulisannya racun keong, cukup jelas. Ini bahasa kerennya namanya Crestnoid 60 WP, Molluscicidae, itu golongannya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk melakukan penyemprotan sebanyak 500 gram per hektar, sedangkan ini isinya 100 gram, berarti 5 kemasan, 5 kantong seperti ini, 5 bungkus maksudnya. Wah, kebanyakan, karena ini harganya 50.000 dikali 5 berarti 250.000 untuk per hektar 1 kali semprot. Terlalu boros. Mungkin anjurannya ini dibuang sudut-sudut petakan, makanya boros. Nah, sedangkan saya menggunakan ini dengan cara melakukan penyemprotan. Jadi saya cukup menggunakan racun ini 1 bungkus untuk 1 hektar. Ini saya bagi menjadi 5 tangki ukuran 20 liter seperti ini. Hasilnya cukup ampuh, keongnya mati. Pertama juga saya menggunakan ini sama Molluscicidae, tapi ini namanya ongatan. Ini kemasannya 100 gram. Anjurannya ini 375 gram per hektar, berarti hampir 4 bungkus ini. Juga masih boros, cukup 1 saja. Makanya untuk mengirit, saya anjurkan teman-teman itu melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki, supaya sebaran racunnya itu merata. Tuh. Tapi pastikan, hal yang pertama yang perlu dipastikan sebelum membasmi keong adalah kondisi air. Kondisi air jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak, karena itu akan membuat keongnya tidak cepat mati. Kemungkinan besar dia tidak mati, karena air yang terlalu banyak itu membuat khasiat racun itu berkurang. Jadi pastikan airnya tidak terlalu banyak, cukup macak-macak sajalah. Kemudian yang kedua,
jangan melakukan penyemprotan pada lahan yang kering atau tidak berair, karena keongnya masih bersembunyi di dalam lumpur. Jadi percuma saja kita melakukan penyemprotan. Tuh. Kemudian pastikan, yang ketiga, pastikan kita melakukan penyemprotan tidak pada saat hujan, karena jika sedang hujan, sama seperti yang pertama, jumlah air atau volume air itu lebih besar nantinya, sehingga racunnya kurang berkhasiat, kurang ampuh. Yang keempat, jangan melakukan penyemprotan pada saat membuang air petakan atau menguras air petakan, karena itu sama saja dengan membuang racun keluar. Rugi melakukan penyemprotan. Oke, karena saya sudah melakukan penyemprotan tadi, sebenarnya beberapa menit kemudian setelah melakukan penyemprotan sudah bisa dilihat hasilnya. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini dia berapa menit kemudian setelah saya melakukan penyemprotan, keongnya sudah pada mati. Tuh. Keongnya sudah mulai tidak bergerak. Tuh sana. Nih, keongnya sudah tidak bergerak, alias mati beberapa menit kemudian setelah saya melakukan penyemprotan. Itu dia. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman tekan tombol like, dan jika belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapat notifikasi video-video saya yang lain.
Terima kasih, salam satu lumpur.